Halo, hari ini mau unboxing Joji Rusi Bread Maker dengan kode BBKWQ10. Nah, ini aku pesan langsung dari Joji Rusi officialnya di Surabaya. Ini packingannya sangat rapi ya. Ini sebelumnya dia ada packingan kayu, cuman aku udah buka, jadi tinggal buka dalamnya aja. Jadi kalau yang mau shipping di luar Jawa itu juga bisa banget, nanti mereka aturkan. Nah, ayo langsung kita buka aja dalamnya. Oke, mari kita buka. Ini aku belinya lewat Tokopedia ya, jadi semalam tuh pas ada promo, ini harganya dari 7.900-an jadi 6.400 di Tokopedia. Nah, kayaknya ada kartu dari Tokopedia-nya. Terus dapat kartu garansinya. Terus ini dapat makanya 6.400. Oke, terus ini dapat petunjuk pembuatannya, mesin pembuat roti, dan semua ada cara-caranya, ada diajarinnya apa pengaturnya, yang harus diperhatikan apa aja semua juga udah ada. Ini nanti kita coba ya, nanti aku buat videonya lagi waktu mau. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, ini tips-tipsnya ya, gimana perawatannya supaya awet. Secara kita tahu ya kalau produk Joji Rusi ini orang tuh biasa makanya tuh 15 sampai 20 tahun ke atas tuh, itu jago tuh. Makanya ini ada cara mengoperasikannya supaya awet. Nah, terus ini dapat resep-resepnya. Wah, resepnya ini full color banget sih, full color. Dia ada ini yang versi bahasa Inggrisnya, terus kalau yang ini versi bahasa Mandarinnya. Ada dua versi ya, jadi kalau yang ngerti bahasa Inggris aja, kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris bahasa Mandarin juga oke ya, terserah, boleh pilih mana aja. Nah, ini mesinnya aku mau keluarkan dulu ya. Mesinnya ini lumayan berat juga ya, terasa juga sih. Berat. Udah dapat nih cok sambungnya ini. Nah, kenapa dikasih cok sambung? Karena dia coknya ini yang 3 gini, jadi kita tuh nggak perlu beli lagi, sudah langsung dikasih. Lumayan lah, hebat-hebat dikit. Nah, ini penampakannya. Mesin pembuat roti Joji Rusi tipe BBKWQ10. Ini cantik banget sih warnanya. Oke, kita lihat. Masih agak kaku sih. Oh, ini masih disegel. Kita buka segelnya. Oke, kita buka segelnya. Oke, nah kita buka nih. Ini dapat CD panduannya, jadi kita bisa lihat di CD ini cara penggunaan home bakery-nya. Terus CD ini dia dalam 2 bahasa, dalam bahasa Inggris sama dalam bahasa Mandarin. Ini juga ada dikasih CD-nya kalau misalnya kita nggak ngerti cara baca petunjuk manual. Kalau kita malas baca, kita nonton aja deh, biar cepat. Ini ada aksesorisnya. Ini ada gelas ukur,
Terus ini dapat sendok takarnya. Ini sendok takarnya. Ini sendok takarnya udah sesuai apanya, udah sesuai standarnya. Jadi nanti kita kalau mau buat apanya nanti ikuti petunjuknya dan pakai sendok takarnya. Jadi yang small dan ini yang large. Ada takarannya. Terus ada ini lagi gelas ukurnya lagi. Jadi gelas ukurnya itu dapat 2 sama besar ya, dua-duanya. Oke, nah, ini yang paling penting. Ini adalah pisaunya. Yang paling penting ini kuncinya. Oke, dan ini tempat untuk membuat adonan roti. Ini bahannya nih bagus ya. Ini bahannya ini kayak ditanding gitu, tebal. Ada harga, ada barangnya. Bagus sih. Oke, ini bagian topping. Nah, ini bagian topping. Ini bagian toppingnya. Jadi kalau misalnya kita kayak mau buat roti kismis, itu nanti kismisnya taruh ke sini. Jadi nanti dia sendiri mencampurnya. Jadi kita nggak perlu buka-buka lagi untuk mencampurnya. Jadi kita cukup taruh toppingnya di sini. Kita sangkupkannya di sini. Nah, jadi nanti dia tinggal turun sendiri ya. Ini tempat toppingnya. Tadi aku otak-atik itu kayak mana cara bukanya. Supaya cara bukanya itu ditekan di sini. Nah, ini ada tempat tekannya. Tekannya gak pernah aja. Oke, kita tinggal taruh deh topping-topping yang mau keju, kismis semua. Hajar saja sesuai selera aja ya. Oke, setelah kita taruh toppingnya, kita sangkutkan baliknya ke sini. Jadi ini dia ada kupingnya, kita tinggal itu terus kita tarik ini bisa ada ini udah aman, toppingnya udah aman, nggak akan jatuh lagi. Jadi kalau yang nggak pakai topping ini juga boleh dibuka ya, ini optional, mau topping boleh taruh, nggak mau topping tinggal dibuka aja. Biasanya kita pasang dulu, tapi ingat ya sebelum dipakai ini semua dicuci dulu ya. Cuman ini buat nge-review dulu. Jadi ini udah ada patternnya, ini patternnya, itu patternnya juga kita tinggal cari apanya cocoknya. Jadi ini kan dia bentuknya ada setengah lingkaran, ini kan ada setengah lingkaran juga kan. Nah tapi maksudnya bukan di sini, maksudnya itu dari sini. Ya buatnya itu masuk ya. Oke, ini kita udah siap pasang pisaunya. Jadi kita mau masukkan dulu ke dalam. Nah ini masuknya itu ada serongnya. Nah ya, ada serong masuknya. Ini ada serong dulu. Dia bukan langsung lurus masuknya, dia serong. Nah serong kita baru ngetel. Ini udah siap. Jadi kalau kita mau buka pun sama, kita putar dulu ke kiri baru naikkan. Jadi tidak rusak. Bukan asal diputar-putar aja ya, soalnya mahal, jadi harus dijaga bagus-bagus. Nah jadi di buku panduannya ini dia ada tips dalam menggunakan produk, dalam membersihkan dan dalam menjaganya, terus cara-cara apanya kita melakukannya, refreshment cupnya itu, terus tentang cara buat rotinya, itu semua udah ada. Terus apa yang harus dilakukan sebelum dipakai, terus apa yang harus dilakukan untuk apa yang harus cara untuk menggunakannya, membuat jam, terus membuat roti itu secara manual semua ada di bukunya ini. Sama bukunya ini dalam 2 bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Nah jadi ini juga udah semua udah ada ya. Jadi kita benar-benar di-guide sih sampai bisa. Jadi aman. Pakai ini nggak usah takut lagi karena aman. Yang penting kita harus rajin baca. Kalau nggak mau baca pun lihat videonya di CD yang tadi dikasih ya. Nah jadi ini buku resepnya, itu kita dapat 50 resep, dan full color ya. Jadi ini cara untuk membuat basic bread. Jadi basic bread itu kayak roti tawar biasa. Nah contohnya ini basic bread. Jadi basic bread ini kita tinggal buka. Jadi dia nanti ada basic bread itu kayak roti tawar ya.
Jadi ini ada yang regular, firm, soft, quick baking itu semua ada total waktunya. Nah kalau mau yang regular nih nanti itu komposisinya berapa sudah ada. Nah, mau yang firm, mau yang soft, semua sudah ada keterangannya lengkap ya, lengkap. Kita tinggal ikuti arahannya aja. Dan sendok yang dikasih itu sendok takarannya udah pas, jadi kita nggak usah takut kelebihan atau kekurangannya. Penting kita isinya itu pas sesuai dengan takaran sendoknya aja. Jadi selain buat roti, dia juga bisa buat adonan. Jadi kita buat yang enggak ada mixer, kita tinggal masukkan aja untuk buat adonan. Dia bisa juga buat udon yang untuk ini. Nah, jadi ini udah lengkap banget, sudah dikasih tahu cara-caranya, stepnya, terus takaran-takarannya itu semua udah ada. Nah, ini cheese bread. Jadi cheese bread ini kalau yang butuh topping yang kayak tadi kita bilang tuh yang kita bisa isi kejunya, nanti udah hasilnya kayak gini. Mantap banget kan, ini wajib ada sih. Kalau yang Joji Rusi ini memang mahal, tapi kualitasnya nggak diragukan lagi. Dan produk Joji Rusi ini kita tahu ya, kalau kita rawat itu tuh bisa tahannya 15-20 tahun. Jadi mending mahal dikit tapi nggak bolak-balik beli. Nah ini spesifikasi dari bread maker Joji Rusi. Jadi ini voltasenya tuh 450 watt ya, makan arusnya. Terus dia bisa delay sampai 13 jam. Jadi kita bisanya belum mau masak sekarang, mau masakin nanti. Nah kita bisa atur maksimalnya 13 jam. Terus cara penggunaannya juga ada dalam versi bahasa Indonesia. Nah cara membersihkannya juga ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa baca sih. Ini nggak banyak-banyak banget, jadi bacanya bentar aja. Tambahkan mie ini kita buat rasa sendiri, jadi nanti itu waktunya itu kita atur lagi, karena kan kalau yang dari resepnya Joji Rusi itu kan kita tinggal masukkan waktunya. Jadi kalau misalnya kita mau homemade, kita tuh time setting kita harus buat lagi. Oke, ini kita bisa bisa buat cake juga, jam. Oke, ini bisa buat pasta, dumpling, cookies, semua bisa. Jadi buat yang mau order langsung aja kalian cek di Instagramnya Joji Rusi, atau kalian bisa lewat Tokopedia. Karena Tokopedia ongkos lebih murah ya. Warnanya cakep.